Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat gitu ya. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan gitu. Hari ini saya diberikan tugas gitu ya oleh Mas Budi di Rumah Beasiswa Budi Waluyo untuk sharing terkait dengan dasar-dasar academic speaking. Nah, I'm pretty sure that most of you or even all of you have already done it before, at least dulu ketika kuliah gitu ya, atau mungkin dulu ketika sekolah gitu. Nah, hari ini kita akan mereview kembali gitu sebagai pengingat atau pemanasan sebelum nantinya teman-teman berhasil lolos beasiswa, kemudian nanti akan mengalaminya sendiri di bangku kuliah. Saya sambil izin share screen, nanti selama share screen saya izin off ini ya, off kamera biar nggak nyendat-nyendat gitu koneksinya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Sudah. Oke. Oke. A very quick introduction. Sebelumnya perkenalan dulu. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal gitu ya, karena beberapa sudah pernah ikut sesi bimbingan sebelumnya. Waktu itu saya sharing terkait dengan Australia Award Scholarship. Nama saya Dian, nama panjangnya Fdian Ardi Wulandari. I'm currently working in BPPK, Pusdikat PSDM tepatnya. Nah, lebih kecil lagi adalah di bidang pengelolaan beasiswa. Saya sebagai Promus Rencana Seleksi dan Penempatan Senior. Lulus S2 di tahun 2016 dari Monash University dengan beasiswa AS, majoring Master in TESOL. Kalau teman-teman nggak tahu TESOL itu apa, nah TESOL itu sebenarnya singkatan dari Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi basically itu seperti FKIP bahasa Inggris gitu ya. Nah, hari ini seperti yang saya tadi sampaikan di awal, kita akan belajar bersama mengulang bareng-bareng materi terkait dengan academic speaking. Saya mungkin juga akan sesekali nanti izin sharing pengalaman yang pernah saya alami ya ketika kuliah S2 dahulu, supaya nanti teman-teman terbayang apa yang akan terjadi nanti ketika teman-teman nanti kuliah. Karena saya rasa mirip-mirip aja ya, apapun jurusan yang nantinya akan teman-teman ambil, kayaknya mirip-mirip lah academic speaking-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk S3, silahkan juga ya nanti untuk sharing gitu ya, karena kan di sini semua bisa jadi sumber belajar. Please don't depend on me only, gitu ya. Jadi please feel free to share supaya nanti kita bisa memperkaya wawasan gitu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih. Mohon maaf ya, ini kalau diklik agak-agak lemot gitu ininya slideshow-nya. Nah, kalau kita mendengar istilah academic speaking, apa sih yang langsung terbayang di pikiran teman-teman? Atau mungkin terbayang aktivitas apa gitu? Kalau ketika dengar istilah academic speaking, boleh langsung ngomong aja atau boleh di chat juga boleh. Apa sih kira-kira yang tergambar ketika ada istilah academic speaking? Ada bayangan? Izin Kak, Ya. seperti ini Kak, berbicara bahasa Inggris dengan bahasa yang lebih formal Ya, dan dengan tuh. dengar grammar yang bagus gitu Kak. Oke, kapankah itu kita pakai? Di situasi seperti apa? Di situasi resmi gitu Kak, atau dalam forum yang kelas. Oke, aktivitasnya bisa disebutkan apa contohnya? Contohnya mungkin kalau dalam kegiatan seminar Kak. Oke, seminar. Ada lagi yang lain selain seminar? Betul ya tadi ya, ketika bicara tentang academic speaking, berarti yang terbayang langsung situasi formal gitu ya, bahasanya juga formal, kemudian penggunaan bahasanya dengan akurat gitu ya, bahasa Inggrisnya baik dan benar juga gitu ya. Tadi benar, Mbak siapa tadi yang sharing ya? Mohon maaf, tadi juga menyebutkan bahwa salah satu contohnya adalah seminar gitu ya. Nah, seminar itu merupakan salah satu contoh situasi di mana academic speaking skill kita digunakan. Nah, mungkin kalau di dalam kelas, selain seminar tadi, kita juga lebih
familiar dengan presentasi dan juga diskusi gitu ya, diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan guru, itu juga menggunakan academic speaking skill. Jadi betul tadi ya, formal. Jadi itu kebayangnya adalah formal, bahasa yang formal di situasi formal dengan tentunya menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. Ya. Ini dia gambarannya. Presentasi di depan kelas, kemudian menghadiri seminar, kemudian diskusi dengan teman kelompok. Betul. Nah, ini di chat juga Mbak Ayu Harisa, seminar formal class presentation. Oke. Nah, as for me ya, sebagai contoh ketika waktu dulu di kuliah, memang seperti ini gambarannya ya, diskusi di kelas, kemudian ketika jadi presenter saat presentasi di depan kelas, atau kemudian ketika ikut conference, bahkan ketika kita hanya jadi audience dari sebuah event presentasi, kemudian conference, kita juga mendayagunakan academic speaking skill kita gitu. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman memutuskan untuk kuliah di luar negeri, maka tentu saja kemampuan atau keterampilan ini menjadi lebih demanding dan challenging. Kenapa? Because you're not only expected to master the presentation skill only, but also to use language accurately. Yang mana bahasa Inggris mungkin bukan bahasa pertama kita ya. Jadi selain kita harus mikir bagaimana nih presentasinya yang supaya menarik, supaya efektif gitu ya, tapi juga harus mikirin wah, bahasanya bener nggak ya? Ini udah tepat nggak ya? Ini pemilihan kata-katanya gitu ya. Jadi lebih challenging, lebih demanding. Okay, today, despite the fact that there are some forms of academic speaking that you may experience in the future, we'll be focusing on academic presentation, how to present effectively. Nah, kenapa materi ini dipilih ya? Karena memang salah satunya adalah berdasarkan pengalaman dulu ketika kuliah. Presenting ini memang jadi sesuatu yang paling nerve-wracking gitu ya. Kenapa? Karena saat presentasi kita kan sendirian gitu ya di depan kelas dengan audiens menatap kita dari segala penjuru menunggu untuk bertanya, berasa di sidang gitu ya. Nah, selain itu nanti ketika sekolah lagi presentasi ini juga jadi hal yang lumrah ditemui gitu ya. Hampir semua mata kuliah menuntut kita untuk bisa mempresentasikan pemikiran kita, ide-ide kita, baik di depan kelas maupun ketika one-on-one dengan dosen atau supervisor kita. Saya juga ingat dulu ketika ikut kuliah S2 gitu ya, sebelum diberi tugas untuk presentasi, biasanya ada tuh bahan bacaan banyak banget. Dan sebelum presentasi biasanya murid pun menambah bahan bacaan yang udah banyak tadi dengan bahan bacaan pilihan sendiri yang juga banyak gitu. Kenapa? Karena ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu biar supaya punya amunisi yang cukup ketika nanti ditanya oleh teman-teman di kelas. Dulu kalau nggak salah tuh diberi jatah berapa ya, 8 atau 10 jurnal gitu dalam seminggu. Nah itu untuk S2 tuh rasanya udah banyak banget. Padahal kalau S3 itu mungkin jatah dalam sehari gitu ya. Dan ini ketika nanti what it happens to you someday gitu, jangan sampai teman-teman pakai ini ya, sistem SKS, sistem kebut semalam. Karena dijamin nggak bakalan masuk. Ketika misalnya nanti ada 8 atau 10 jurnal diberikan, nah cicilah membaca sedini mungkin. Kalau misalnya cuman sesi diskusi gitu, mungkin nggak terlalu terlihat gitu ya kalau misalnya kita sedikit kontribusinya. Tapi kalau presentasi beda cerita gitu ya, bisa fatal akibatnya kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi saya rasa itulah kenapa how to present menjadi penting untuk kemudian kita review lagi malam ini. Nah, back to how to present effectively. Hari ini saya akan membagi materi saya ke beberapa bagian ya. In the first part, I'll share with you the things that you need to know before you present. And after that, I'll deal with the presentation itself and how it's structured. And then the last part will be about the signpost phrases we usually use during our presentation. Tentu saja nanti di akhir presentasi saya membuka kesempatan untuk tanya jawab atau diskusi atau komen gitu ya. There are actually two more things related to how to present effectively. They are visual aids and body language. But today I'll just cover the three things I mentioned before. Tiga ini ya yang saya cover hari ini. Because I think that would be too much if I also add those two gitu ya. Kayak kepanjangan kalau dua itu juga dibahas gitu. Dan saya rasa body language dan juga visual aids teman-teman sudah cukup mahir menggunakannya gitu ya. So
Let's begin. The first part, there are 5 things you need to know before you present. Jadi ini menurut Susan Weinsheng. Susan Weinsheng ini sebenarnya adalah seorang peneliti dan juga seorang psikolog gitu ya. Nah, dia menulis tulisan tentang 5 hal yang perlu kita tahu sebelum kita presentasi atau mempresentasikan sesuatu. The first one, divide your information into sequence chunks. Jadi kalau menurut dia tuh ada sebuah penelitian gitu ya, bahwa people learn best in 20 minutes chunks. Jadi kalau presentasinya teman-teman itu lebih dari 20 menit, consider to be divided into several chunks. Jadi dibagi dulu, presentasinya dibagi ke dalam beberapa bagian kecil, dan mungkin bisa take a break in between gitu ya. Jadi bisa diselani, apa ya bahasa Indonesia diselani? Diisi gitu ya, diisi dengan mungkin tanya jawab ringan atau mungkin break juga. Kalau misalnya sesinya panjang gitu ya, mungkin ada ceramah 2 jam gitu, nggak mungkin 2 jam kita dengerin terus gitu ya, bisa ngantuk, bisa tidur gitu. Mungkin bisa dibagi ke dalam bagian-bagian kecil, kemudian di sela-selanya diisi mungkin jokes atau mungkin guyonan ringan gitu juga bisa. Kalau teman-teman, if you want to learn how people divide their presentation so well, maybe you can watch TED Talks ya. Saya rasa teman-teman tahu ya, cukup familiar dengan TED Talks. TED Talks itu kalau saya perhatikan sepertinya rata-rata ceramahnya tidak lebih dari 20 menit ya, dan dia juga strukturnya sangat bagus, jadi mungkin teman-teman bisa merefer ke sana kalau masalah pembagian ini ya. Kemudian the next one, please be aware of multiple sensory channels. Sensory channels. Nah, during your presentation, there are 2 sensory channels which are the most active. Visual itu the audience is looking at you and your slide. Jadi ada 2 yang audience itu lihat ya. 1 itu Anda sendiri. Kemudian yang kedua mungkin slide Anda ya. Kalau misalnya teman-teman pakai slide gitu ya. Jadi ada 2 visual. Kemudian 1 auditory. Auditorinya itu adalah suara Anda ketika teman-teman presentasi gitu. Nah, itu auditorinya. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada tadi ya 2 visuals and 1 auditory, jangan membuatnya terlalu ramai gitu, jangan terlalu padat, jangan terlalu complicated. Nah, ini juga PR saya. If you are speaking too fast gitu ya, atau mungkin slide-nya terlalu ramai tulisan, kita terlalu aktif bergerak ke sana kemari, loncat ke sana ke sini gitu ya, itu akan sedikit menjadi distraksi tersendiri bagi audiens. Jadi mungkin teman-teman bisa keep it simple, jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak mungkin yang gerak-gerak stiker atau GIF gitu ya, jangan ya. Kalau academic presentations, please avoid that. Kemudian yang ketiga, what you say is only part of the message. Artinya apa? Bahwa selain pesan yang kita sampaikan melalui kata-kata yang literally kita sampaikan gitu ya. Mohon maaf. Nah, mohon maaf tadi saya mute dulu. Apa tadi sampai mana? Oke. Selain pesan yang kita sampaikan gitu ya, mulai kata-kata, ada pesan lain yang tersirat juga gitu, yang juga akan mempengaruhi penerimaan audiens kita, our non-verbal language. Whether it is your tone, your body language, your expression, all that matter. Jadi tone-nya berpengaruh, kemudian gerak tubuhnya juga berpengaruh gitu ya. Sebagai contoh, coba bandingin gitu ya bagi teman-teman mungkin yang sudah menikah gitu ya. Ketika kita ditanya oleh atau bapak-bapak lah, let's say ketika ditanya oleh istrinya, masakanku enak nggak gitu. Kemudian satunya jawab enak, ya gitu. Satunya lagi jawab enak sambil ngancungin jempol 2 plus lanjut nambah gitu ya, nambah lagi gitu. Kira-kira mana yang terdengar lebih tulus gitu? Yang kedua kan. Nah, presentasi kita juga sama gitu ya. Gerakan kita, tone yang kita gunakan, semua berkontribusi terhadap efektif enggaknya presentasi yang kita lakukan. Itu tadi tentang non-verbal language. Kemudian call to action. Nah, ini contohnya misalnya nih teman-teman ketemu sama marketing officer gitu ya, melakukan presentasi ke teman-teman gitu tentang sebuah produk. Maka tujuan akhirnya biasanya kan supaya teman-teman beli gitu ya produk yang ditawarkan. Nah, demikian juga ketika kita melakukan academic presentation. Jadi, call to action ini adalah what do you want your audience to do atau what do you want your audience to know. Atau bahasa lainnya itu take home messages-nya itu apa gitu.
Jadi ketika audiens nanti meninggalkan ruangan setelah mendengarkan presentasi kita, kira-kira pesan apa ya yang bisa mereka bawa pulang gitu ya, itu call to action. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ya dari ini adalah people imitate your emotions. Jadi kalau ada yang bilang bahagia itu menular, nah emosi negatif pun itu menular gitu. Jadi meskipun mungkin ketika presentasi di dalam hati teman-teman merasa, aduh capek banget nih, aku nggak mau nih presentasinya, aduh aku malas banget nih gitu. Or if you are dying inside gitu ya, tetap please be positive gitu ya. Don't show that to your audience. Jadi tetap usahakan untuk bersikap positif di depan audiens teman-teman karena tadi emosi itu menular gitu ya, it radiates. Okay, after we learn about these things, we need to pay attention before we present gitu ya. Now let's move on to how a presentation is structured. Nah, ini saya rasa kita semua tahu bahwa in general sebuah presentasi itu terdiri dari 3 hal ya, introduction, main body, and also conclusion. Jadi gampangnya introduction itu adalah tell the audience what you are going to tell them. Main body itu adalah saat teman-teman tell them, and conclusion you tell them what you told them. Gitu ya. Nah, di bagian introduction ini sendiri, biasanya kita memberitahu audiens tentang tema apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita juga memberitahu mereka tentang how our presentation is structured. Tadi saya mengatakan tadi ya, misalnya contohnya ketika saya mengatakan, today I'll divide my presentations into 3 sections, A, B, or C, gitu ya. Sometimes you also tell them about the time you will spend to present in this part. Jadi ini sih optional sebenarnya ya. Jadi kadang teman-teman juga bisa memberitahu audiens kira-kira presentasi teman-teman ini akan berlangsung berapa lama gitu. Maaf. Nah, ada satu hal yang penting menurut saya ya yang bisa ditambahkan di bagian introduction ini adalah teman-teman mungkin bisa menggunakan hook gitu ya atau pancingan untuk mencoba menarik perhatian dari audiens. Hook ini bisa berbagai macam bentuknya. Kalau teman-teman notice tadi ya di awal saya mungkin menanyakan ke teman-teman tentang academic speaking gitu ya. Nah, that's one form that you can also use. Kemudian sharing pengalaman dalam kesempatan lain kalau nggak salah ingat waktu itu sedang presentasi di sebuah conference ya. Waktu itu judul paper saya adalah iPad for Young Learners, There is Hope Beyond Hype. Jadi waktu itu saya mengawali presentasi dengan cerita dulu waktu itu. Menceritakan anak saya yang umur 4 tahun, yang sudah begitu familiar dengan iPad gitu ya, dan bagaimana dampaknya gitu ya. Kemudian setelah cerita itu, baru saya masuk ke tema presentasi. Nah, di lain kesempatan pernah juga menggunakan gambar gitu, puzzle picture gitu, kemudian saya minta audiens untuk menebak. Setelah itu barulah dihubungkan dengan tema yang akan saya bahas. Sebenarnya sih ini ya, pinter-pinternya kita nyangkut-nyangkutin gitu ya dengan tema yang akan kita presentasikan gitu ya. Kemudian alternatif lain, mungkin teman-teman bisa juga pakai jokes, but to be honest, saya tidak pernah menggunakannya karena saya tidak pede ya ngejokes ya. Ngejokes bahasa Indonesia aja saya nggak pede, apalagi ngejokes bahasa Inggris gitu. Karena budaya kita berbeda gitu ya. Di sana itu saya nggak tahu gitu selera humornya seperti apa gitu ya. Jadi saya anggap itu it's too risky gitu ya. Jadi kalau mau ngejokes, mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mempertimbangkan ini sebagai hook gitu, mungkin bisa di try out dulu ke teman-teman yang bule. Jangan sampai nanti jokes kita mah jadi bumerang gitu ya. Kalau garing doang sih nggak apa-apa, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika jokes itu menyinggung gitu. Jadi pastikan dulu aman, nah baru digunakan. Kemudian di main body section, jangan lupa untuk membagi informasi yang akan teman-teman sharing ke audience ke beberapa bagian berdasarkan mungkin logical or chronological sequence, itu terserah teman-teman bagaimana menentukan sequence-nya. Let's say hari ini saya kan tadi akan sharing tentang presentasi gitu ya, maka awalnya saya bercerita dulu tentang pra-presentasi apa aja sih yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian baru setelah itu ketika presentasi apa aja sih yang mau diperhatikan. Nah, itu. Dan mungkin nanti di terakhir di bagian conclusion jangan lupa untuk merecap apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi gitu.
takeaway message apa yang kita ingin berikan ke audience. Nah, itu tadi ya. So, saya istirahat dulu sebentar. So far, we have looked at the things that the presenter needs to know before presenting. Ada apa saja tadi ya? Ada 5 tadi ya. Ada yang ingat nggak tadi? Saya mau cek nih. Teman-teman ada yang ingat nggak 5 hal yang kita wajib perhatikan sebelum memulai presentasi? Ada yang ingat? Yang pertama apa? Anyone? Remember? Divide. The first. Izin, Pak. Membagi informasi ke beberapa sequence lunch. Yes, true. Sip, betul. Kemudian yang kedua? Be aware of multiple sensory channel. Yep. Okay, be aware of multiple sensory channels. The third one? Ada yang ingat? Tadi ada hubungannya sama gerak-gerak tubuh tadi? Ya, Mbak. What you say is only part of the message, Mbak. Jadi lebih ke kayak tone kita, body language kita dalam menyampaikan informasi. Ya, betul sekali. Wah, keren sekali nih. Yang keempat. Nah, yang keempat tadi apa yang ada hubungannya sama marketing tadi? Call to action. Ya, call to action, betul. Yang kelima? Emotion, ya. Di chat ada ya, Mas Erikson ya. Emotion. People imitate your emotion. Jadi tadi emosi itu menular. Jadi usahakan untuk tetap positif apapun yang sedang teman-teman alami saat presentasi. Oke, bagus sekali ingat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, now I'd like to continue with the next part. This is about, wait, I'll click it. Signpost phrases. Signpost phrases ini adalah bahasa-bahasa apa ya yang digunakan sebagai penanda gitu ya ketika kita melakukan presentasi. Nah, yang pertama tentu saja yang akan saya bahas adalah introduction. Di introduction sendiri itu sebenarnya ada banyak kegiatan loh yang sudah kita lakukan di bagian introduction. Ada greeting, ada expressing the purpose, kemudian ada giving the structure, giving the timing, dan juga handling questions. Di sini sengaja saya kosongin ya, karena saya pengen tahu teman-teman kira-kira kalau teman-teman ini udah dikasih tugas presentasi, caranya greeting audience gimana? Ada yang mau mencoba? Gimana cara greeting audience? In English ya tentunya. Ada yang mau sharing? Kalau awal kita mau buka gitu, greetingnya gimana? Ada yang bersedia menjadi volunteer? Tiba-tiba silent semua ini. Ada Mbak Daniah Ainur. Nah, Mbak Daniah Ainur bisa tolong dibantu saya Mbak kalau greeting gimana biasanya mengawali presentasi itu gimana ya? Mungkin ini awalnya greeting good morning, good afternoon, atau waktu pas presentasi itu waktu apa gitu. Terus apa ya, introducing our names, siapa kita. Terus I would like to present about something, apa yang mau dipresentin. Terus I thank the moderator or siapapun yang mempersilahkan kita buat mempresentasikan apa yang kita presentasikan. Terus lagi ya, gitu aja nggak sih? Ya betul Mbak, terima kasih. Ini lebih dari cukup sebenarnya itu ya tadi ya, sudah melebihi apa yang diminta. Terima kasih Mbak Dania. Jadi tadi betul ya, awalnya kita greeting dulu ya, bisa dengan good morning, good afternoon, good morning ladies and gentlemen, atau cukup good morning everyone, good afternoon everyone, itu sudah cukup greetingnya. Nah tadi Mbak Dania juga sempat melintas ke kegiatan yang kedua nih, expressing the purpose gitu ya, hampir menyentuh ini. Nah mungkin teman-teman yang lain ada nih yang punya ide, gimana caranya memberitahu audience kita mau ngapain gitu saat itu. Ada yang mau mencoba?
Mas Erikson? Oke. Mungkin bisa apa? Mulai dengan memberikan apa background daripada informasi terkait presentasi kita. Dengan gimana cara menyampaikannya gimana? Contoh kalimatnya bisa dibantu, Mas Erikson? Let me start by giving you some background information about today's topic. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Erikson. Jadi bisa begitu ya, jangan memberitahukan audiens topik kita apa gitu hari itu ya. What I want to do today is bla 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 gitu. I'm here today to bla 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 bisa. My purpose today is to present to you about bla 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 juga bisa gitu ya. Terima kasih Mas Erikson. Baik, kemudian yang selanjutnya giving the structure. Nah, ini gimana nih giving the structure? Tadi kayaknya saya sudah contohin di awal gitu ya. Ada yang masih ingat giving the structure of your presentation. Kira-kira gimana ini ya? Tadi Mas sudah, Mbak lagi, boleh Mbak lagi? Mbak Desi Riana Prasetya? Yes. Yes. Could you please give me a sentence giving the structure of your presentation? Okay. Maybe giving the structure is what you did in the earlier of the presentation. You said that this presentation is going to be divided into 3 structures. First, I'm going to talk about introduction. Second, I'm going to talk about signpost phrases. And so you break down what you're going to talk within your time during presentations. Okay, brilliant. Thank you. Bagus sekali ya. Bagus sekali Mbak. Betul sekali giving the structure tadi sudah disebutkan ya. I'll divide my presentation into some sections gitu ya. Sebutkan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. To start with, I'd like to look at blah blah blah. Secondly, I'll be talking about blah blah blah. Thirdly, dan kemudian finally, I'll be looking at blah blah blah. Itu bisa juga ya. Ini adalah contoh bagaimana teman-teman nanti bisa giving the structure of your presentation ketika nanti teman-teman mengawali presentasi gitu ya. Kemudian, oke. Giving the timing. Nah, ini optional ya. Boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau iya, nah gimana caranya ngasih tahu audiens ya? Kalau misalnya presentasi kita nanti kira-kira akan berlangsung selama mungkin 20 atau 30 menit gitu. Ada yang mau sharing? Mas John Raffles Sihotang? Selamat malam, Mas John. Apakah bisa di-unmute? Halo? Ini nampaknya sudah unmute. Selamat malam, Mas. Apakah ada masalah dengan mic-nya? Oh, nampaknya ini ya, nampaknya ada problem. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin mencoba? Gimana ya caranya ngasih tahu audiens kalau presentasi kita akan berlangsung berapa lama gitu. Nah, monggo, ada yang ingin mencoba? Biar sekalian praktek gitu ya, nggak cuma dengerin saya ngomong aja. Ayo, monggo silahkan. Ada yang mau mencoba? Mas Ramdan, adakah Mas Ramdan? Nah, ini di chat mungkin ada ya, saya coba cek chat ya. Maaf, mic-nya sepertinya rusak, Mbak. Oke, Mas John, mic-nya sepertinya rusak. Oke, siap. Yang lain ada? Nggak ada? Nah, mungkin kan tadi belum ada ya contohnya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih tahu audiens gitu ya tentang kira-kira durasi presentasi teman-teman itu berapa lama, bisa dengan apa ya? Contohnya bilang my presentations will last for about 20 minutes gitu. Cukup gitu aja gitu ya. Tapi ini optional, boleh iya, boleh enggak. Kemudian handling questions itu nanti adalah ketika teman-teman misalnya mau ngasih tahu audiens kapan gitu ya, kapan mereka boleh bertanya gitu. Ada yang kira-kira mau mencoba? Oke, Mas Ramdan tadi sedang hujan. Nah, di sini Bintaro baru saja selesai hujan. Ini hujannya ke tempat Mas Ramdan rupanya. Nah, ini handling questions, mungkin saya berikan contoh dulu kali ya. Nanti teman-teman boleh improvisasi sendiri gitu ya.
Kalau handling questions itu misalnya bisa dilakukan dengan ngomong seperti ini ya. At the end of my presentations, there will be a chance for you to ask questions. Itu bisa. Atau mungkin I'll be happy to answer any questions you have at the end of my presentation. Kalau memang audiensnya disuruh nunggu dulu sampai selesai gitu ya. Tapi kalau enggak, mungkin teman-teman bisa menyampaikan, you can ask during my presentations. Please do not hesitate gitu ya, langsung raise hand gitu ya, boleh. Itu tadi ya tentang signpost phrases di introduction. Nanti saya berikan versi lengkapnya di copy slide saya ya, yang akan saya bagikan ke teman-teman setelah presentasi berakhir. Kemudian let's move on to the next part. Wait a minute. Nah, ini kliknya agak sedikit lambat. Oke. Nah, ketika kita presentasi, terkadang kan kita butuh butuh alat bantu gitu ya, bukan alat bantu dalam hal kita bawa apa gitu ya, tapi itu juga bisa juga sih sebenarnya. Cuman ini adalah konteksnya ketika teman-teman di slide-nya mungkin ada diagram atau chart atau mungkin a table atau mungkin picture juga bisa gitu. Nah, signpost phrases yang teman-teman bisa gunakan antara lain ini mirip-mirip sih ya sebenarnya, tinggal pilih aja atau mungkin bisa dikembangkan dari sini. Bisa pilih salah satu gitu ya dari sini. As you can see here dan juga seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ini contoh pilihan dari signpost phrases yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin menunjukkan suatu media gitu ya ke audience. Nah, tadi visual aids, nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian, nah the next part itu adalah wait a minute. Signpost phrases ketika, nah ini yang penting ya, ketika kita akan berpindah dari satu tema ke tema yang lain atau satu sub bahasan ke bahasan yang lain. Jadi bagaimana kita memberi tanda ke audience bahwa kita tuh mau ganti topik gitu atau kita ganti pembahasan gitu. Tadi kan udah bahas soal misalnya introduction. Nah, sekarang ini waktunya mau bahas soal structure gitu. Nah, ini adalah beberapa hal atau beberapa kalimat atau beberapa frase ya yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin menunjukkan pergantian topik itu tadi. Beberapa sudah saya praktekkan tadi sepanjang presentasi. Contohnya tadi let's now move on to the next discussion misalnya. I now want to go on to signpost phrases about transitions gitu ya. Atau mungkin I'd now like to move on to atau turn to. Tadi kemudian yang terakhir saya pakai adalah so far we have looked at tadi the things that we need to pay attention before we present. Now I'd like to talk about maybe presentation structure gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh signpost phrases yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin berganti topik gitu ya. Okay. Then this one is the conclusion. Signpost phrases ketika teman-teman sudah mau mencapai akhir presentasi. Nah, di conclusion sendiri ada beberapa tahapan atau beberapa, tadi kalau di introduction ada beberapa kegiatan juga yang teman-teman lakukan ya, ada greeting, kemudian ada introducing the topic that you want to present. Nah, di conclusion itu juga ada beberapa hal. Itu ada summing up, ada concluding, ada closing, ada questions gitu. Nah, di summing up ini adalah intinya teman-teman seperti namanya summing up gitu ya, menyamri gitu ya, summary gitu ya. Teman-teman merangkum kembali apa yang sudah teman-teman sampaikan selama presentasi tadi. Bisa dengan mengatakan to summarize atau so, to sum up atau langsung to sum up gitu boleh. Sebutkan hal-hal yang sudah dibahas. Kemudian yang kedua ada concluding. Jadi concluding ini jadi concluding ini teman-teman bisa memakai frase in conclusion, kemudian I'd like to finish by emphasizing bla 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 gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau ngasih tahu lagi ke audience itu, take home messages that you want them to bring gitu ya after they finish listening to your presentation gitu.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kan closing. Nah, closing ini biasanya kita cukup dengan mengucapkan terima kasih gitu ya. Thank you very much, atau thank you for your attention, thank you for listening, thank you for your time, dan juga sudah cukup itu gitu, nggak usah perpanjang lagi. Kemudian kalau teman-teman menerima pertanyaan, berarti mungkin setelah selesai materi, berarti saatnya untuk tanya jawab gitu ya. Bisa langsung di open questions itu. If you have any questions, I'll be happy to answer them now gitu. Atau mungkin are there any questions? Atau mungkin frase lain yang mungkin setara gitu. Okay, that was all about academic presentation. To sum up, nah ini saya praktekin langsung. To sum up, we have already discussed 5 things we need to know before we present, and then presentation structure, and also signpost phrases in presentation. Dan terakhir, takeaway messages that I want you to bring home after I finish my presentations are these. The first one, don't forget to sequence your presentations. Tolong dibagi ya ke dalam beberapa bagian tadi supaya lebih memudahkan pendengar untuk memahami. Kemudian KISS, not TMI. Keep it simple, not too much information in your slides. Kemudian always try to look positive. Kemudian yang terakhir, have a clear message. Jadi fokus ke message yang apa yang teman-teman ingin audience teman-teman dapatkan dari presentasi teman-teman. Okay, so thank you for listening. If you have any questions, I'll be happy to answer them now. Jadi ini sekaligus saya praktekin gitu ya sepanjang presentasi gitu ya. Nah teman-teman silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman mau diskusi gitu ya. Mbak kalau gini gimana gitu, atau kalau nggak gini gimana gitu boleh juga. Atau mungkin teman-teman ada pendapat lain atau mungkin ada pengalaman yang ingin dibagi, silahkan ya, boleh dibagi sekarang. Silahkan, monggo ada yang mau bertanya? Saya stop chat dulu. Oke, atau saya taruh di sini. Ada yang mau bertanya? Teman-teman? Nah, kelihatan lagi. Mohon maaf ya, ini agak gelap. Udah pakai ring light, tapi kayaknya nggak begitu berfungsi. Nah, monggo silahkan. Mbak Dian, izin nanya dong. Mbak Daniah ya? Ya. Ya, silahkan Mbak. Kalau misalnya pas di sesi tanya jawab gitu ya, itu kan kadang ada pertanyaan yang di luar konteks yang kita nggak ngerti jawabnya gimana. Itu jawabannya biar biar tetap bisa meyakinkan bahwa kita kompeten gitu, gimana ya Mbak, meskipun kita tahu jawabannya gitu. Sulit juga ya kalau itu ya. Dulu saya pernah punya pengalaman nih Mbak waktu S1 ya. Jadi tuh saya bukan presenternya sih, saya pesertanya gitu ya. Saya pesertanya, terus waktu itu ada presenter yang lagi presentasi terkait topik A gitu. Kemudian ada teman lain gitu. Nah, teman yang lain ini sebenarnya ini di Indonesia ya. Tanyanya itu tanya ngerti bahasa Jawa nggak ya? Dedes. Dedes itu antara ngetes plus ngejar terus gitu. Nah, si presenter ini sebenarnya cukup kewalahan gitu ya. Nah, kemudian dari si dosen sendiri memahami bahwa satu pertanyaannya di luar konteks plus pertanyaannya ngetes. Akhirnya yang memutuskan pertanyaan itu sendiri adalah si dosen gitu. Ini hanya sharing pengalaman aja sih. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya sih nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa itu nggak apa-apa untuk mengatakan bahwa pertanyaannya bagus sekali, your question, oh that was such a good questions gitu ya. But unfortunately itu out of our discussion gitu ya, out of our topic gitu ya. Mungkin akan dijawab lagi nanti ketika di luar gitu. Biasanya sih memahami ya kalau di luar ya, ketika teman-teman berada di luar negeri kemudian kuliah dan ada teman-teman yang bertanya di luar konteks, kita sudah jawab bahwa pertanyaannya bagus sekali, kemudian I'll be happy to answer your questions, tapi mungkin because that's out of the topic, maybe I'll try to answer after this gitu ya, after the presentation is over gitu. Jadi bukan karena kita nggak bisa menjawab, tapi karena pertanyaannya itu di luar konteks, maka kita akan jawab setelah presentasi itu berakhir.
Saya rasa itu dapat diterima sih. Gitu sih Mbak Dania. Ya, makasih banyak Mbak Dian. Sami-sami. Ada lagi yang lain? Diskusi juga boleh loh. Ini sambil sharing aja ini. Mbak Monggo. Dian. Iya, Mbak Hasti ya? Iya. Maaf sedikit menyambung sih sama pertanyaannya sebelumnya. Kan kalau misalnya dia di luar konteks bisa ya kita jawab, maksudnya nanti gitu. Tapi memang seandainya itu memang in konteks gitu, tapi kita juga udah kayak no idea ini gimana ya menjawabnya yang kayak gitu. Itu kalau dulu kan mungkin kalau kuliah dulu kita minta tolong kayak mungkin bisa nggak ya ke dosennya yang kayak gitu, itu bisa nggak sih Mbak kayak gitu? Minta Jadi bantuan bisa kayak gitu. Oh oke. Jadi kalau menurut pengalaman sih pernah ya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi ada pertanyaan sulit itu nggak bisa jawab, tapi bukan ke dosen sih minta tolongnya, tapi lebih ke mengakui bahwa belum bisa jawab. Jadi kita akan cari tahu dulu jawabannya dan kita akan kembali ke dia gitu ya. Bukan di sesi itu memang. Jadi kita akui bahwa kita nggak bisa jawab. Nanti kita akan carikan dulu dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Baru setelah itu nanti kita akan kembali ke dia dengan jawaban yang sudah kita temukan. Gitu. Kalau tanya ke dosen, mungkin ketika presentasi agak sedikit ini ya Mbak ya, agak sedikit apa ya? Kurang enak gitu ya, kurang bagus gitu ya dilihatnya gitu ya dan dirasakannya gitu ya. Jadi lebih baik mengakui bahwa memang kita tidak tahu jawabannya dan kita akan mencarikan dulu gitu jawabannya. Nanti kita akan kasih tahu ke dia gitu setelah kita menemukannya. Gitu sih Mbak Hasti. Makasih Mbak. Sami-sami. Izin nanya Mbak? Ya, monggo Mas John ya. Baru ganti headset. Ini Mbak, ya. Tadi salah satu message yang take away-nya itu kan yang jangan terlalu banyak informasi dalam slide gitu ya. Ini kan kita terbiasa nih di direktorat teknis itu slide laporan bentuknya slide, jadi terlalu banyak informasi. Sebenarnya yang kalau di dunia akademis itu untuk satu paparan itu berapa banyak slide-nya sih, berapa halaman gitu. Terus, oke. Untuk misalnya gimana? Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Jadi kalau jumlah slide itu sebenarnya tergantung dari topik dan juga mata kuliah yang diikuti ya Mas John ya, atau mungkin topik lah ya, topik yang akan dibahas gitu. Lebih ke berapa menit sih? Jadi sesuaikan dengan berapa menit Mas John akan presentasi. Rasio yang normal itu 1 slide 1 menit gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 20 menit presentasi, berarti mungkin 20 slide. Mungkin itu ya rasionya ya. Kemudian jika ternyata dalam 1 slide itu kita menyajikan data yang begitu banyak gitu ya, tabelnya mungkin sampai tabel row-nya ada 48 gitu. Nah, tipsnya karena itu memang harus disajikan gitu ya dalam sebuah presentasi, tipsnya jadi tabelnya itu penayangannya bertahap. Jadi mungkin 1 sampai 12 dulu ditayangin, dijelasin dulu, kemudian nanti 13 sampai mungkin 20 menyusul di bawahnya gitu ya. Jadi apa itu pakai efek animation ya, animation yang mungkin slide up itu ya atau raise itu dibagi 3 bagian kalau misalnya ada 48 row. Jadi sepertiganya dulu dinaikkan, udah dibahas, kemudian sepertiga dulu dinaikkan, udah dibahas, kemudian baru sepertiga yang terakhir. Jadi itu bisa apa ya istilahnya menjadi alternatif apabila memang materi yang disajikan itu memang complicated gitu, nggak bisa lagi disederhanakan karena itu mungkin ada data-data yang penting yang harus dipresentasikan gitu ya, jadi nggak mungkin lagi disederhanakan, jadi itulah alternatifnya mempresentasikannya dengan bertahap, jadi 1/3 dulu, 2/3, kemudian baru keseluruhannya gitu Mas John kira-kira. Ya, makasih Mbak ya, sami-sami. Monggo yang lain ada. Ada kira-kira yang mau sharing juga boleh. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mau S3 nih ya. Ini mas saya justru
ingin mendengar pengalamannya nih. Siapa tahu sudah lebih banyak gitu kan ya pengalaman presentasi, sehingga mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang juga akan apply S2 atau S3 gitu. Ada lagi? Permisi Mbak, izin bertanya boleh Mbak? Boleh, monggo. Ya. Gini Mbak, saya ingin menyambung pertanyaan terkait pada sesi tanya jawab tadi Mbak. Misalkan kita salah dalam menjawab, bagaimana cara menghandle hal itu Mbak? Lalu jika kita ingin meralat jawaban kita itu juga kira-kira bagaimana? Apakah ada pengalaman atau bagaimana gitu? Salah menjawab, sadarnya kapan itu Mas kalau salah menjawabnya itu? Mungkin saat pertama menjawab kita sadar, terus setelah beberapa pertanyaan lainnya kita mungkin teringat atau mendapat informasi baru dari hasil diskusi bahwa jawaban di awal kita ternyata salah dan perlu dilakukan ralat gitu Mbak. Oke. Kalau pengalaman pribadi sih belum pernah ya Mas kalau pengalaman pribadi. Tapi kalau hal itu terjadi nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nanti bisa Mas sampaikan di sesi tanya jawab berikutnya ya. Maksudnya misalnya tadi Mas sudah jawab tadi pertanyaan nomor 1 udah terjawab. Ternyata setelah pertanyaan nomor 3 baru keinget gitu. Tadi kok aku salah yang jawab nomor 1 atau mungkin ada informasi baru. Mas tadi siapa yang nyanyi ya? Mas Andi bukannya? Mas Satria ya. Bisa mengklarifikasi Mas. I need to clarify some points related to misalnya question number 1 gitu ya. Akui kalau tadi mungkin salah atau kurang informasi, baru kemudian diberikan jawaban yang benar. Dan it's okay, mungkin nggak apa-apa. Karena lebih baik begitu daripada membiarkan yang salah tetap salah, padahal kita udah tahu kalau itu salah. Gitu ya, Mas Satria. Iya. Ada lagi teman-teman? Sambil nunggu nih, saya mau cerita aja kalau gitu. Nanti kalau ada pertanyaan ini ya langsung aja potong gitu ya, karena ini sambil nunggu pertanyaan gitu ya. Dulu kayaknya saya tuh ini loh, waktu kuliah S2 itu nggak kayak teman-teman sekarang gitu ya. Teman-teman sekarang itu kayaknya kan pede-pede gitu ya, berani speak up gitu ya. Kalau dulu saya itu seminggu pertama di kampus itu jadi pengamat, istilahnya tuh jadi observer doang gitu ya, karena I was too nervous gitu ya. I was too nervous to join in the discussion gitu, karena I was afraid gitu, kayaknya takut pertanyaannya tuh silly gitu, atau mungkin my opinion is irrelevant gitu ya, takutnya opini saya nggak nyambung sama pertanyaan yang diberikan dosen gitu ya. Tapi kemudian saya menyadari gitu bahwa there's no such thing as a stupid question gitu. Apalagi ditambah pas itu tuh ternyata apa yang saya pikirkan gitu, opini apa yang ingin saya sampaikan ketika dosen bertanya itu exactly the same gitu ya sama apa yang dia sampaikan berikutnya. Jadi itu kalau istilahnya nyeselnya seumur-umur gitu. Wah, kenapa aku tadi nggak ngomong ya, padahal sama gitu. So starting from that moment I made myself stand out gitu ya. Jadi malah kayak ketagihan gitu, ketagihan ngomong, ketagihan present gitu ya. Ini mungkin hal kecil ya buat teman-teman, karena mungkin teman-teman sudah memang stand out dari sononya. Kalau saya kan dulunya pemalu banget, terus minderan gitu ya. Pernah di salah satu mata kuliah itu saya dipilih sebagai the best presenter dan juga the best paper gitu. Sehingga waktu itu salah satu dosen meminta paper dan juga presentasi saya untuk diberikan ke nanti junior-junior gitu. Dan itu membuat saya cukup senang gitu ya, walaupun itu prestasi yang mungkin kecil gitu, tapi jadi turning point gitu. Oh, ternyata aku bisa gitu. Nah, mungkin karena teman-teman di sini jauh lebih baik dari saya gitu ya, starting point-nya, kemudian didukung dengan fasilitas kayak misalnya mentoring kayak gini, kemudian di lingkungan kantor mungkin juga sudah sering dapat kesempatan gitu ya, mungkin nanti hasilnya akan jauh lebih baik lagi gitu. Nah, ayo monggo silahkan kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Udah nggak ada nih. Mbak, izin bertanya Mbak Dian. Ya, silahkan Mbak Ayu. Iya Mbak, ini Mbak pas banget Mbak, dari tadi nunggu juga nanya nih. Gimana sih Mbak cara Mbak tadi mengatasi yang awalnya Mbak bilang kan mungkin belum pede, terus gimana Mbak tipsnya gitu biar supaya kita emang berani speak up gitu, percaya diri dengan opini kita dan question kita gitu Mbak.
Supaya kita bisa tadi tuh pengen gitu bisa turning point yang kayak Mbak Dian tadi pengalamannya. Itu dia. Makasih ya Mbak. Iya, sami-sami. I learned it hard way ya sayangnya ya. Jadi ya tadi turning point-nya tadi karena satu, saya menyesal karena ternyata apa yang ingin saya sampaikan itu ternyata nggak silly gitu ya, karena ada orang lain atau dosen yang ternyata pendapatnya sama plek gitu dengan apa yang ingin saya utarakan. Jadi kayak oh jangan-jangan pemikiran saya yang lain juga sebenarnya layak gitu untuk di-share gitu ya. Jadi itu ya yang memotivasi saya. Kemudian yang kedua itu mohon maaf ini bukan bermaksud apa ya sara gitu ya. Dulu di kelas itu I was the only one hijabi gitu ya. Saya hanya seorang muslim sendiri gitu berjilbab dan jilbabnya cukup panjang gitu. Dan sempat dipandang sebelah mata gitu ya oleh teman-temannya sebagian besar itu bule. Nah, itu juga jadi salah satu motivasi tersendiri buat saya untuk nggak mau tertinggal sih sebenarnya, nggak mau dipandang sebelah mata. Oleh sebab itu, waktu itu saya memberanikan diri ya. Mungkin tidak langsung berani kayak ngomong gitu, ngomong panjang lebar gitu, enggak. Tapi dimulai dari hal-hal kecil dulu, seperti misalnya ketika diskusi bersama teman-teman gitu lebih banyak mengambil peran dulu gitu, latihan dulu gitu. Kemudian baru di forum besar itu baru mulai terbiasa. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk mak betunduk langsung apa ya aktif di segala kesempatan gitu nggak juga sih waktu itu. Jadi memang berawal dari lingkup kecil dulu. Mbak, saya juga ikut ini Mbak, ikut kelas-kelas tambahan gitu ya kan, ketika kita di luar negeri juga ada kelas tambahan ya, waktu itu ada academic speaking, ada academic writing gitu. Nah, saya ambil itu ya supaya mengasah lebih banyak lagi apa namanya kemampuan saya untuk writing dan juga speaking. Jadi mulai dari situlah saya mulai berani gitu untuk speak up. Ketika mau mulai ngomong itu rasanya kayak deg-degan banget. Kayak mau ngapain aja rasanya tuh kayak gemeter gitu kan. Udah tadi ya sendirian gitu, orang Indonesia sendiri, berjilbab sendiri, Asia sendiri gitu. Rasanya itu kayak kayak mau diapain aja gitu. Bener-bener berdebar-debar gitu waktu itu. Lebay mungkin ya, tapi it happened gitu ya. Tapi setelah beberapa kali dilalui, akhirnya lama-lama terbiasa, dan itu tadi jadi kayak ketagihan gitu malahan. Jadi nggak apa-apa Mbak Ayu kalau sekarang mungkin masih apa ya namanya, masih sungkan-sungkan, masih malu, masih takut-takut, nggak apa-apa gitu, karena kita juga perlu berproses ya. Mungkin kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi orang yang aktif ngomong di segala suasana, mungkin enggak, tapi mungkin perlahan-lahan gitu ya. Dan percayalah bahwa Mbak Ayu bisa gitu, karena yang penting ini persiapan ya, karena kalau tanpa persiapan kita nggak bisa ngomong. Jadi misalnya tadi saya bilang kita selalu ada tugas apa namanya baca jurnal, bacalah itu, karena setiap diskusi, setiap sesi kelas yang berlangsung itu semuanya awalnya berasal dari hasil baca jurnal. Dulu itu ketika masuk pertama ke kelas silahkan diskusi terkait dengan jurnal yang teman-teman baca gitu kan. Nah kemudian tentukan posisi gitu ya. Wah itulah kalau kita nggak baca mau ngomong apa kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu tadi satu memang perlu proses jadi nggak bisa langsung, dan kedua persiapkan diri sebelum memang teman-teman mau ngomong di kelas, jangan sampai blong gitu nggak ada bekal apa-apa untuk ngomong di kelas gitu. Jadi nggak apa Mbak Ayu, jadi pelan-pelan saja. Terima kasih banyak Mbak Dian. Sami-sami. Selain itu mungkin ini Mbak, kalau non akademik ya, karena waktu saya juga bawa anak dan suami ya, jadi sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas gitu ya di sana. Jadi sering pergi ke perpustakaan umum, sering ke apa namanya playgroup gitu untuk anak-anak. Jadi lebih sering berinteraksi dengan teman-teman, bukan teman-teman apa ya, orang-orang dari selain dari Indonesia gitu, juga sedikit banyak mengasah keberanian untuk berbicara. Di perpustakaan ketemu orang baru, ngobrol. Kemudian ketika ikutin playgroup anak-anak itu ketemu sama orang tua murid, ngobrol. Ternyata diundang, anakku ulang tahun, ayo kita main ke playground. Oke, terima ajakannya, meskipun kadang suka
aku mau ngomong apa gitu ya, topiknya topik apa gitu ya. Kalau nggak ngerti topik apa, awalnya yang diomongin adalah weather. Topik yang sangat basi mungkin ya, tapi ya gimana lagi gitu. Yang penting kita berani untuk speak up gitu sih, mungkin kalau di luar akademisnya. Oh ya, di form chat sudah Mas Syahrul Fatoni sudah ngedrop ini form absensi. Kalau teman-teman mau absen silahkan ya, di kolom chat sudah di-share. Terima kasih Mas Syahrul Fatoni atas ininya, absennya. Mohon maaf nih mengganggu malam minggunya. Monggo yang lain silahkan bertanya. Kalau ada pertanyaan lagi, masih ada beberapa waktu nih sebelum jam istirahat. Monggo. Malam Mbak Ya. Dian, izin Ya. bertanya. Silahkan Mbak Desi. Mbak, misal we are asked to present our research paper or proposal or ideas, we think that there are a lot of informations to share, right? Meanwhile, we're only given 5, even under 10 minutes of time to present. So how do you think we need to construct such complicated informations into engaging and simple ones? Because the problem that my friend and I have sometimes is that the time is very limited and we tend to overtime when we present research papers or proposal. Thank you. Oke, thank you for your questions, Mbak Desi. Bagus sekali pertanyaannya ya. Oh, bagi teman-teman mungkin ini ya, luar biasa sekali ini ya pertanyaannya ya. Jadi topiknya complicated, but she has to manage it in berapa tadi? 5 minutes ya, 5 minutes or 10 minutes gitu. Maybe I can refer you, Mbak Desi, to I don't know what its name in YouTube ya. You can go to YouTube and then search 3MT ya, 3MT ya. 3 minutes thesis competition. Jadi 3 minutes thesis competition itu merupakan kompetisi dari teman-teman PhD gitu ya, PhD atau mungkin master by research, di mana mereka harus they need to present their thesis in only 3 minutes. Jadi hanya 3 menit presentasinya. Di situ mereka harus sudah mencakup keseluruhan isi tesisnya dalam waktu 3 menit gitu ya. Saya saudara saya juga ikut gitu ya, beberapa teman juga ikut karena saya cuma master jadi saya juga nggak ikut. Jadi bisa refer ke situ Mbak Desi, di situ banyak sekali contoh-contoh yang mungkin Mbak Desi bisa bisa ikuti gitu ya, bisa contoh ada adopsi gitu ya. Kalau 5 menit mungkin masih agak mending gitu ya, 5 menit ya dibandingkan 3 menit. Jadi mungkin the first thing that you need to do is to make it simple. Jadi make it simple tadi ya, seperti take home message yang saya sampaikan, keep it simple. Nah ini terkait dengan konten, keep it simple. Jadi asumsikan bahwa yang mendengarkan materi Mbak Desi ini adalah orang awam. Begitu juga konsep dengan 3MT ya. Jadi audiensnya adalah orang awam, orang yang sama sekali nggak ngerti tentang topik kita. Bagaimana Mbak Desi mengemas topik yang complicated itu sehingga mudah diterima bahkan oleh mereka yang nggak ngerti sama sekali tentang topik yang Mbak Desi sampaikan gitu. Apakah saya pernah melakukannya? Pernah ya, karena waktu itu sebenarnya sangat ingin sekali ikut 3MT, tapi karena bukan master by research, waktu itu saya master by coursework meskipun nyebrang ke research ya di akhir semester, cuman iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng mengubah tesis saya menjadi tesis yang dapat dipresentasikan ke dalam 3 menit saja gitu. Jadi mungkin bisa diawali dengan, kalau ini terkait dengan tesis ya Mbak, kalau terkait dengan kerjaan mungkin saya nggak kebayang kerjanya seperti apa ya, mungkin kurang bisa membantu. Tapi kalau terkait dengan tesis mungkin introduction-nya berapa detik gitu ya, berapa puluh detik gitu. Atau mungkin langsung ke inti dari tesis Mbak Desi gitu. Tapi kalimatnya dibuat sederhana. Bahkan presentasinya nggak perlu slide. Jadi itu ada mungkin kakak tingkat siapa ya? Di pajak ada yang tahu nggak ya Mbak Indah, namanya Gusti Indah. Gusti Ayu Indah. Nah, kalau nggak salah itu namanya Mbak Indah. Itu beliau waktu itu mempresentasikan tesisnya hanya dalam 3 menit dan tanpa slide atau tanpa PowerPoint, hanya sebuah gambar. Nah, itu menarik sekali ya. Mungkin nanti Mbak Desi bisa search di YouTube ya, 3 minutes thesis competition. Itu banyak banget contohnya yang bisa diikuti gitu ya, Mbak Desi ya. Siap, terima kasih Mbak Dian. Habis ini langsung search deh. Iya. Menarik banget Mbak, menarik banget. Jadi itu banyak banget topik complicated ya. Waktu itu tuh ada yang topiknya tentang teknik apa gitu. Jadi cuman satu gambar kecil gitu.
Luar biasa banget nih orang bisa merepresentasikan topik yang begitu complicated ke dalam bahasa yang benar-benar saya yang bukan orang teknik ya ngerti gitu. Jadi mungkin nanti bisa tolong dicari ya sambil dilihat-lihat gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang lain yang mau bertanya? Monggo silahkan. Sudah dicukupkan? Benar nih? Iya, sangat menginspirasi. Jadi semangat malam minggu. Malam minggu semangat ikut academic presentation ini gimana ini? Bener ya, membantu ini ya, menemani teman-teman untuk di rumah aja gitu. Ayo, teman-teman sudah ada? Ada yang mau bertanya atau kita cukupkan? Ini ada teman-teman yang sudah ini nggak, ibu-ibu nggak? Ada banyakkah yang sudah ibu-ibu beranak pinak? Mungkin tantangannya akan lebih ini ya, lebih, saya tidak bilang bahwa yang single tidak ada tantangan, cuman memang karena waktu itu saya bawa anak, mungkin saya lebih apa ya, lebih bisa apa ya, merasakan bagaimana ketika membawa keluarga ikut serta gitu ya, karena mereka sebagai supporting system kita tentu saja, namun di sisi lain mungkin juga sebagai distraksi ya, jadi mungkin harus pintar-pintar ngatur waktu ketika nanti teman-teman lolos beasiswa dan juga akhirnya pergi ke luar negeri gitu. Mungkin itu saja ya, kayaknya dicukupkan untuk hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti PM boleh. Nanti materinya saya share setelah saya lengkapi. Saya lengkapi tadi kan ada masih kosong-kosong, saya tambahin dulu baru nanti saya share. Rekamannya juga insya Allah akan saya bagikan linknya. Terima kasih sudah bergabung di malam minggu ini menemani saya ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga teman-teman semua lolos ya beasiswa apapun yang teman-teman idam-idamkan gitu. Baik, mohon maaf kalau ada kurang-kurang di sana sini, mungkin gangguan suara anak-anak di belakang, jadi mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.